Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Subtema D. Memahami kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya seperti ini anak-anak. Ada teman kita yang mengajak membolos. Hendaknya dihindari atau ditolak. Karena membolos itu perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Contoh lain, misalkan ada teman juga yang menyontek saat ujian. Sikap kita yaitu kita harus menasehatinya agar jangan menyontek, karena itu perbuatan tidak baik. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hambanya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Kandungan
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ke-12 ini dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Tugas: tulislah kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Anak-anak, sebaik-baiknya kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Seperti hadis riwayat Bukhari nomor 5027 yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh sebab itu, anak-anak, yuk sama-sama kita selalu semangat dalam belajar Al-Quran. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita pada minggu ini. Berjumpa kembali minggu depan, insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.